Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Prima. Bu Mia bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu Prima? Alhamdulillah sehat. Bu Mia nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching nih, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Ibu Mia ya? Iya Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan dulu. Boleh ya Bu ya? Ya boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi inti itu ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, di antara ketiga tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi yang lebih spesifik? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, yang kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada dua ya Bu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya, dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti yang jadi, ibu indikator ketercapaiannya pada saat coaching yang sudah menemukan sendiri solusi apa kesalahannya ya, Bu. Baik, yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Eee, Baik ya Ibu, terima kasih atas, jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu melakukan proses coaching-nya, dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, Bu, baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu Mia. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bapak. Bagaimana Pak Asep kabarnya hari Alha ini? Alhamdulillah Bu dalam keadaan baik. Ibu ini mohon maaf nih ganggu, apakah Ibu punya waktu Bu untuk, hari ini Bu? Iya, kenapa Pak Asep, ada apa? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tak apa-apa Pak Asep, kenapa Pak? Begini Bu, saya mau cerita atau curhatlah sedikit ke Ibu ya, tentang masalah yang saya hadapi ini Bu. Kira-kira Ibu bisa bantu saya nggak Bu? Oh iya, bagaimana Pak? Dengan senang hati Pak, bagaimana kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan ini? Oke Bu, sebenarnya saya tuh, ingin mendapatkan solusi atau pencerahan dari masalah yang saya hadapi hari ini gitu Bu. Masalahnya apa Pak? Coba Pak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu Pak. Oke Bu, jadi akhir-akhir ini Bu, saya kurang fokus dalam mengerjakan sesuatu Bu, dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang saya harus lakukan dalam waktu yang bersamaan Bu. Oh begitu, bagaimana bisa Pak? Lalu, apa yang membuat Pak Asep tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan itu? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalah ini, tidak serius-serius amat sih sebenarnya Bu. Tidak serius bagaimana Pak? Tidak serius yang bagaimana maksudnya Pak? Jadi saya tuh hanya mengalami tidak fokus yang pertama, atau was-was Bu ya, dalam melaksanakan, proses belajar mengajar di sekolah. Dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang saya lakukan dalam waktu yang bersamaan. Mungkin saya belum terbiasa beradaptasi dalam melaksanakan, multitasking seperti, sekarang ini Bu.
Oh, ya seperti itu. Bapak bisa diceritakan tidak bagaimana pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan itu? Bagaimana maksudnya, Pak? Jadi Bu, saya kan, tugas yang wajib itu ngajar Bu ya di sekolah, kemudian saya juga dapat tugas tambahan seperti jadi staf, BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah, kemudian saya juga jadi, apa istilahnya, berkecimpung di kemasyarakatan di lingkungan masyarakat tempat tinggal saya, ibu gitu Bu. Oh, begitu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau kurang persiapan dalam mengajar? Ya tentunya tidak fokus dalam persiapan Bu, yang mengakibatkan pengolahan kelasnya ya kurang maksimal gitu Bu. Oh, begitu kira-kira menurut Bapak kenapa tidak fokus dalam pengelolaan kelas? Ya mungkin, dikarenakan itu Bu, banyak pikiran ya, akibat dari pekerjaan yang terlalu banyak dan harus diselesaikan. Begitu, Pak, mungkin Bapak banyak pikiran, Pak, sehingga tidak fokus ya? Iya Bu, seperti itu kurang lebih Bu. Situasi apa yang Bapak inginkan agar Bapak dapat fokus? Mungkin, saya menginginkan, yang saya pikirkan tentunya saya ingin bisa membagi waktu dan bisa fokus dalam mengerjakan semua pekerjaan, baik yang sifatnya wajib, mengajar itu sendiri tadi, ataupun tugas-tugas tambahan Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu, Pak, apa yang bisa membuat keinginan Pak Asep terwujud? Seperti apa? Bagaimana, ketika Pak Asep mempunyai masalah, lalu apa yang bisa membuat keinginan tersebut dapat terwujud? Ini mungkin ya Bu ya, pemikiran saya sementara saya, dari cerita yang tadi, saya belum bisa mengatur waktu mungkin itu Bu. Oh, jadi Bapak belum bisa mengatur waktu. Langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatur waktu tersebut? Oke Bu, saya ya berusaha tentunya menulis pekerjaan yang penting mendesak atau yang penting tidak mendesak, sehingga pekerjaan yang penting tidak mendesak itu yang penting dan mendesak tentunya saya akan jadikan prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru yang penting tidak mendesak, seperti itu Bu. Selain membagi waktu, keinginan Bapak yang kedua, yaitu ingin fokus dalam mengerjakan semua pekerjaan. Kira-kira langkah apa yang bisa Bapak lakukan agar tetap bisa fokus? Ini berdasarkan pemikiran saya nih ya, Bu, ya, pemikiran saya dengan adanya catatan yang tadi itu, Bu, ya, yang saya miliki, saya bisa fokus mengerjakan pekerjaan, yang prioritas pertama, kemudian bisa melanjutkan pekerjaan yang, tugas-tugas tambahan yang sebelumnya gitu, Bu. Selain itu, terus apa lagi, Pak, yang dapat membuat Bapak menjadi tetap fokus? Mungkin kalau untuk fokus bisa saja istirahat yang cukup, Bu, ya. Kemudian, apa istilahnya, pola makan juga bisa terjaga mungkin yang saya pikirkan seperti itu, Bu. Setelah Pak Asep bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu ya. Saya menjadi resah dan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain juga nggak bisa diselesaikan atau terbengkalai gitu Bu. Ya, Pak. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Ya sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena, tidak fokus itu Bu dalam mengerjakan semua tugas termasuk mengajar, yang mengerjakannya kurang maksimal sehingga terpikir terus-menerus itu Bu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Asep merasa tidak nyaman adalah karena banyak tugas-tugas yang tidak dapat terselesaikan. Betul Bu. Oh iya, saya setuju sekali dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan. Semangat ya, Pak. Siap Bu, jadi mulai hari ini saya berniat Bu untuk mengatur skema waktu supaya lebih efektif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tentunya. Selain itu saya juga harus apa ya, harus, belajar menganalisis mana pekerjaan yang penting dan mana yang pekerjaan yang butuh perencanaan gitu Bu. Langkah-langkah Pak Asep yang Pak Asep sudah ambil, sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Ya syukurlah Bu sekarang, saya sudah merasa lega Bu. Syukurlah, Pak, sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Tentunya saya akan membuat jadwal skema yang tadi Bu, waktu ya, dengan lebih efektif untuk mengatur kegiatan, supaya tugas-tugas pekerjaan saya, itu dapat saya selesaikan dan mendapatkan fokus, yang maksimal dalam mengerjakan beberapa tugas dalam waktu bersamaan itu Bu. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, tentunya ketika berpisah dukungan itu mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan istri untuk bekerja sama dalam kegiatan pembuatan jadwal,
atau skema jadwal, jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terlaksana dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin amin, Bu. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya bisa mendengarkan curhatan atau cerita-cerita keluh kesah saya, Bu. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu, ya, atau, udah ada solusi, Bu. Semoga kita menjadi guru yang, baik dalam melaksanakan berbagai tugas, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, Bu. Amin amin, Pak. Sama-sama, Bapak. Ibu maaf, Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, Bu. Hari ini saya masuk, 10 menit lagi. Izin pamit, Ibu. Ya, Bapak, silahkan. Ya, Bu, terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Bu. Sama-sama, Bapak. Terima kasih kembali, Pak. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam, Bu Prima. Baik Bu Mia, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu. Tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, dan akan saya tanyakan kepada Ibu Mia. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Mia tadi sampaikan selama coaching? Saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari koci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Ibu Mia sudah berhasil ya, Bu Mia ya. Kemudian sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian tadi juga saya sudah mengamati ada beberapa catatan. Tadi Bu Mia sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian Bu Mia juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga, Bu Mia sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci. Kemudian, Bu Mia juga tadi sudah mendengar, percakapan, dengan, kehadiran penuh atau presence. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa, Bu Mia sudah, melakukan proses coaching hari ini dengan baik, mudah-mudahan Ibu Mia sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Amin Satu amin. pertanyaan lagi ya, Bu. Ya ya, Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin memahami alur tirta. Lalu untuk melakukan coaching supaya koci selanjutnya menjadi lebih baik, Bu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Saya juga sudah melakukan observasi, kemudian Ibu Mia juga sudah menggunakan proses coaching dengan alur tirtanya dengan baik. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam, Ibu. Pak Asep bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, hari ini Asep sehat, Bu. Gimana Ibu sehat, Alhamdulillah. Bu? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Pak Asep nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Betul, Bu, betul, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya, Bapak nanti pada saat coaching, saat coach dan juga coachee, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga akan saya dengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak? Mangga mangga, Bu, silakan, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu. Jadi untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yaitu
pastinya ya tentang kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, Bu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, Bu. Baik, Pak. Yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi inti yang tadi Bapak sebutkan, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian, yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, Pak. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Atau Bapak lakukan observasi yang lebih spesifik lagi? Baik, Bu. Jadi rencananya saya ingin mengembangkan yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu, kepada coachee itu, Bu. Baik, Pak, ada 2 ya, yang Bapak kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira, eee, ketercapaian indikatornya itu bagaimana, Pak? Oke, Ibu. Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini, Bu, ya, yang saya akan lakukan adalah, saya ingin coaching ini mendapatkan solusi, Bu, permasalahan yang dihadapi seorang coaching, kemudian, gimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, dan mengetahui cara atau langkah-langkah seperti apa baiknya, sehingga indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusinya apa yang, menjadi permasalahannya, Bu. Baik, terima kasih, Pak, atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee, dan Bapak lakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan, ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Prima, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam Pak Asep, baik alhamdulillah. Senang, bisa ngobrol dengan Ibu. Oke, Bu, kira-kira Ibu, bisa ngobrol santai nggak untuk hari ini, Bu? Kemudian apa nih tujuan Ibu Prima ingin dari pertemuan atau ngobrol-ngobrol kali ini? Iya nih Pak Asep, seneng seneng banget nih sebenarnya saya bisa bertatap muka dengan Pak Asep dan ada waktu untuk ngobrol. Begini, sebenarnya saya punya permasalahan saat ini berkaitan dengan pembelajaran. Bapak tahu kan, saya sudah mengajar itu sudah lama sekali gitu dari tahun 2004. Jadi, saya ingin percakapan kita kali ini itu bisa membantu saya mengatasi masalah dalam kinerja sebagai seorang guru. Kemudian bisa memperbaiki kualitas, pembelajaran saya dan meningkatkan interaksi, dengan siswa. Itu sih, keinginan saya untuk pertemuan kita kali ini. Oke, Bu, jadi harapan Ibu Prima apa tuh dari percakapan, kita hari ini, Bu, harapannya? Harapan saya itu setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Asep nih, saya bisa meningkatkan kinerja, kemudian memperbaiki kualitas pelajaran dan juga interaksi dengan siswa dapat terjalin dengan baik. Oke, Bu. Jadi Ibu ingin berbicara tentang perasaan Ibu terkait dengan pekerjaan sebagai guru. Kemudian pertanyaannya, Bu, apa yang Ibu Prima rasakan hari ini, Bu? Yang saya rasakan hari ini tuh, sebenarnya agak jenuh sama monoton sih. Jadi, saya merasa seperti, pelajaran yang saya sampaikan itu tidak sebaik dulu dan interaksi dengan siswa itu kurang intens saja gitu rasanya. Oke, ini menurut Ibu nih, Bu, ya, Ibu sendiri, kekuatan apa yang Ibu Prima miliki? Itu seperti apa, Bu, yang kekuatannya? Baik, kekuatan yang, saya miliki itu, saya itu sebenarnya selalu ingin meningkatkan kinerja sih, kemudian selalu ingin, memperbaiki perencanaan dalam pembelajaran. Juga, bisa mempertahankan fokus dan juga bisa membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Kemudian, terus bisa kreatif dalam mengaplikasikan metode-metode, yang bervariatif. Oke, Bu. Ini kalau seandainya nih, saya rentangkan, Bu, ya, nilainya dari level 1 sampai level 10, Bu, ya. Posisi Ibu Prima saat ini, sedang di level yang ke nomor berapa, Bu? Atau yang level yang mana, Bu? Kalau yang, saya rasakan sih saat ini itu berada di posisi, 7, atau sampai 7,5 sih, nggak mau juga ya terlalu jelek. Berdasarkan, itu berdasarkan perencanaan dan pengelolaan kelas sih. Tapi menurut saya itu sudah menurun gitu, kemudian, merasa tidak maksimal begitu. Oke. Penting sekali untuk, memahami hambatan dari permasalahan kita, Bu, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, nih, apa yang menjadi hambatan Ibu? Baik.
Jadi, begini ya, saya sedikit cerita. Jadi, saya itu, merasa puas kalau melihat, siswa-siswi kita itu, belajar dengan baik dan antusias. Nah, jadi kita itu, merasa berguna sebagai pendidik gitu. Nah, hambatan sekarang yang saya hadapi itu adalah, mungkin persiapan yang lebih matang lagi ya dan, bisa menemukan minat dan bakat dari para peserta didik kita. Jadi, saya itu merasa terjebak dalam rutinitas dan terkadang merasa sulit juga dalam, membuat pelajaran itu menjadi lebih menarik gitu. Nah, eee, satu lagi gitu, saya itu merasa, sulit berkomunikasi dengan beberapa siswa yang di kelas itu, pasif gitu. Jadi ada beberapa siswa yang pasif, kita komunikasinya juga tidak berjalan. Mungkin seperti itu hambatannya. Oke, ini pertanyaan lagi Bu ya, menurut Ibu nih, kira-kira Bu, langkah apa nih yang harus Ibu lakukan untuk meningkatkan kinerja? Ini kira-kira menurut Ibu nih, langkah-langkah apa Bu? Menurut saya gitu, saya ingin, menciptakan, pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih menarik, bagi siswa. Dan, saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi dengan siswa. Nah, untuk itu langkah yang saya akan coba lakukan itu mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda dan, mencari cara untuk membangkitkan minat, dan bakat mereka. Kemudian, jika, saya masih menemukan adanya kendala, saya akan, mencari bantuan dari rekan guru yang lebih senior dan juga berpengalaman. Oke, saya lihat Ibu ini orangnya antusias, kemudian punya tekad yang kuat Bu untuk memperbaiki situasi ini. Kemudian, Ibu Prima ini apa yang diinginkan nih? Atau capaian dalam beberapa bulan ke depan tuh pengen seperti apa Bu? Baik, mungkin, saya, bisa mencari metode pembelajaran yang inovatif, dan mencoba teknik-teknik komunikasi yang lebih efektif gitu. Kemudian, saya juga ingin menumbuhkan kembali rasa percaya diri saya, dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran-pembelajaran, itu menggunakan, inovasi terbaru gitu supaya, bisa berhasil dan menarik perhatian siswa. Itu sih yang ingin saya lakukan, untuk, beberapa bulan ke depan dan satu lagi saya ingin lebih dekat dengan peserta didik, mungkin itu. Oke, luar biasa pendapatnya Ibu, sangat baik ketika, menghadapi siswa yang sangat pasif atau situasi yang menantang. Ini kira-kira nih, kapan rencana baik itu akan dilakukan? Dalam waktu dekat atau kapan ini, Bu? Iya sih Pak, pengennya secepatnya gitu dan akan langsung saya terapkan. Oke, Ibu. Ibu pastinya Ibu memiliki komitmen dengan jadwal yang sudah Ibu buat. Kira-kira komitmen seperti apa, Bu? Iya, jadi, insya Allah saya komitmen sekali dan, akan mewujudkan apa yang harus saya lakukan, untuk memperbaiki kinerja saya tadi dan, memang tidak langsung terlaksana sih. Jadi, mungkin, butuh waktu ya, tapi insya Allah, saya usahakan semuanya berjalan dengan baik dan juga progresnya juga, baik juga. Jadi mudah-mudahan dilancarkan ya Pak, terima kasih banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sudah berbicara, panjang lebar tentang rencana yang bagus ini, Bu, ya. Dari yang sudah Ibu, Prima rencanakan dan ingin dicapai seperti apa, siapa saja yang terlibat, pertanyaannya itu, Bu, ya. Dan yang kedua, siapa yang bisa dimintai bantuan itu, Bu? Mmm, baik, semua yang sudah saya rencanakan tentunya ingin, tercapai baik gitu ya. Kemudian saya, juga membutuhkan, orang-orang mungkin ya yang terlibat. Yang pertama, menurut saya itu semua stakeholder dan semua warga sekolah sebagai komunitas belajar itu harus terlibat tentu saja, dalam, memberikan masukan dan, yang positif gitu. Dan juga memberikan kritik yang membangun untuk dapat menjaga dan mempertahankan kinerja baik, dari kita. Kemudian yang kedua yaitu, rekan sejawat yang bisa kita mintai bantuan. Nah, kebetulan di sekolah juga ada komunitas belajar yang kebetulan di dalamnya, rekan sejawat yang satu frekuensi, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol juga untuk dimintai masukan yang positif mengenai model, metode, dan bahan ajar yang, terupdate yang bisa kita gunakan. Eee, untuk tujuan yang tadi, untuk menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan bisa meningkatkan kinerja saya, dan juga bisa memberikan tantangan baru supaya tidak monoton dan jenuh, mungkin seperti itu. Oke, luar biasa ini, Bu, rencananya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah sudah menjalin komunikasi dengan apa yang Ibu ceritakan tadi, Bu? Mhm. Sebenarnya belum sih, tapi secepatnya akan, saya lakukan komunikasi intensif. Kira-kira rencananya untuk bisa menjalin komunikasi, kira-kira kapan, Bu? Secepatnya mungkin ya. Jadi, mudah-mudahan, terutama yang utama itu yang dengan satu komunitas dengan saya.
Oke, setelah Ibu punya rencana yang akan dilaksanakan, kemudian apa nih tindak lanjut untuk ke depannya? Saya ingin semua yang sudah saya rencanakan tadi itu bisa konsisten terus, jadi konsisten terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja saya, dalam pembelajaran. Kemudian, komunitas belajar yang positif juga bisa dijadikan wadah untuk lebih berkreasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Jadi, sehingga kita bisa menjadi lebih terampil untuk mengembangkan kemampuan, kinerja, dan juga karir. Karir diri ya, dan kemudian tak kalah penting bisa memberikan contoh positif dan bermanfaat bagi, komunitas belajar. Oke Ibu, Ibu sudah berada di posisi yang sangat baik, sangat benar. Kemudian, dan saya yakin Ibu memiliki tekad yang baik juga untuk mengejar hal seperti itu. Kemudian setiap langkah kecil itu pasti membawa lebih dekat pada tujuan Bu ya. Terus semangat Bu, dan jangan lupa bahagia ya. Ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Saya ingin dengar cerita itu habis menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan atau komitmenkan, apa yang sudah diceritakan tadi Ibu. Iya, terima kasih banyak nih Pak, sudah memberikan, waktu untuk kita berkomunikasi, ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Pak, tadi hasil dari proses coaching-nya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi, coaching-nya berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang, akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Oke Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching Bu ya. Saya sudah melakukan menggunakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan diakhiri dengan, tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada saat ini Bu. Baik Pak, sudah berhasil ya Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan, beberapa catatan dari Bapak yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian setelah sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi sudah juga mendengar percakapan Bapak dengan Koci, Bapak juga sudah fokus terhadap Koci, harusnya di situ, Bapak sudah ada, present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah menekan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Pak, sesuai dengan kata-kata, Koci yang disampaikan oleh Koci sangat luar biasa. Apa yang sudah diberikan proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi pertanyaan ya, Pak, boleh, Pak? Mangga mangga Bu, silahkan Bu. Apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Oke Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu ya, yaitu mendalami, menjiwai, alur tirta itu Bu ya, untuk melakukan coaching. Kenapa? Supaya nanti coaching di kemudian hari itu bisa lebih baik lagi Bu. Baik, sangat luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Ketika sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan guru penggerak menghamba pada Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam Pak Asep. Bu Prima, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Asep? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat. Ibu Prima, sekarang kita akan melaksanakan, proses coaching ya Bu ya? Iya Pak Asep, saya akan melaksanakan proses coaching. Oke Ibu, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya akan bicarakan Bu, terlebih dahulu dengan Ibu, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee, saya akan amati dan saya akan nilai Bu, sesuai dengan rubrik penilaian, coaching tentunya atau proses coachee. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta,
atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh seorang coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan juga jangan lupa Ibu ya harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi kemungkinan sebelum dilakukan proses observasi ini. Ada sedikit yang akan saya tanyakan, Bu. Boleh, Bu? Untuk Boleh, yang Pak. pertama, untuk yang pertama, Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Baik, Pak Asep. Jadi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu, Bu, ya? Yang terdiri dari kehadiran penuh, atau present, kemudian yang kedua adanya mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu, ya? Di antara ketiga, komponen itu atau kompetensi itu, kira-kira mana yang Ibu lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, untuk dilakukan observasi untuk lebih spesifik, Bu? Baik, jadi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, Bu. Jadi ada 2 hal atau kompetensi yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira, Bu, ya, indikator ketercapaiannya seperti apa, Bu? Eh, Baik, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching itu saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian coach tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Karena dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti yang baik itu indikator ketercapaiannya itu setelah diketemukan oleh coach itu dia dapat mengetahui sendiri gitu solusi apa yang harus dilakukan atas permasalahan dari coach tersebut. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu lakukan proses coaching dengan coaching-nya. Dengan Ibu lakukan proses coaching-nya, proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching, setelah kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu, ya. Baik, Pak Asep, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oke. Assalamualaikum, Bu Prima. Waalaikumsalam, Pak Asep. Baik, Ibu, bagaimana tadi hasil? Assalamualaikum, Bu Mia. Waalaikumsalam, Bu Prima. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita punya waktu 15 sampai 12 menit ya, Bu Mia. Kita berbicara santai saja. Kira-kira topik percakapan hari ini seperti apa? Ya, Ibu, sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi gini, Bu, ada yang mau diceritakan oleh saya, yaitu tentang perasaan saya di sekolah. Saya itu merasa terganggu dengan bapak-bapak yang suka merokok di kantor, Bu. Baik-baik. Jadi ada bapak-bapak ya yang suka merokok dan itu mengganggu Ibu Mia. Nah, apa yang ingin Ibu Mia dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, Bu, saya itu ingin, supaya bapak-bapak itu memahami kalau merokok itu bisa mengganggu orang lain. Apalagi saya itu punya penyakit asma, juga rekan sejawat saya itu sedang hamil, Bu. Baik-baik. Nah, situasi sekarang itu seperti apa? Situasi sekarang itu bapak-bapak biasanya merokok di bagian belakang, tetapi asapnya itu menyebar ke seluruh ruangan, bahkan sampai ke bangku paling depan, suka tercium baunya, Bu. Mhm. Baik-baik. Jadi, memang betul sih ya kalau merokok itu pasti menyebar ke seluruh ruangan. Nah, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin bapak-bapak tersebut sudah terbiasa kali ya, Bu, mereka suka merokok itu di tempat terbuka sepertinya, Bu. Baik. Jadi, situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan itu situasinya bapak-bapak itu, supaya merokok di tempat khusus ya, tidak merokok di tempat terbuka, Bu. Mmm, iya. Jadi, kira-kira nih untuk mewujudkan hal tersebut, itu, seperti apa rencananya? Saya ingin mencoba mengkomunikasikan dengan pihak humas terkait masalah ini, Bu.
Apa yang harus disiapkan untuk rencana tersebut? Yang saya persiapkan, saya, besok akan mencoba berbicara terkait masalah ini. Yang saya harapkan pihak rumah itu bisa menyampaikan secara baik-baik. Baik. Apa yang bisa memastikan hal tersebut itu berjalan dengan lancar? Saya akan mengajak rekan kerja saya yang merasa terganggu dengan hal tersebut untuk berbicara kepada bagian humas, Bu. Baik baik, itu bagus sekali ya, jadi ada komunikasi dulu dengan pihak humas. Jadi apa yang akan dilakukan setelah, sesi ini nih, sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini, dari alternatif solusi yang tadi sudah Bu Mia kemukakan? Satu, mungkin tadi saya akan mengajak rekan kerja untuk berbicara dengan bagian pihak humas terkait permasalahan tersebut. Yang kedua, mengajukan saran supaya merokok di tempat khusus atau bermusyawarah secara baik-baik, supaya tidak ada pihak yang tersinggung, Bu. Iya bagus. Kapan nih akan dilakukan rencana Bu Mia tersebut? Saya ingin secepatnya, Bu, kira-kira besok saya akan melihat situasi dan kondisinya kepada bagian humas, kalau memungkinkan, saya akan langsung berbicara, Bu. Baik baik. Siapa rekan sejawat yang akan, dimintai bantuan atau yang diajak? Yang saya akan ajak, ada pihak rekan sejawat yang merasa terganggu, yaitu ada Bu Isya yang kebetulan sedang hamil, Bu. Baik. Dari sesi kita ngobrol kali ini nih, apa yang bisa Bu Mia simpulkan? Alhamdulillah, Bu, yang awalnya saya merasa bingung, saya sekarang sudah menemukan solusinya. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Bu Mia, jangan sungkan ya, nanti mungkin, lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jadi, saya tunggu ya Bu Mia ya cerita berikutnya setelah Bu Mia melakukan koordinasi atau komunikasi dengan pihak humas ya. Setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol kembali ya, Ibu ingin, tahu cerita, setelah melakukan, komunikasi tersebut. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam Pak Asep. Baik Ibu, bagaimana tadi hasil dari proses coaching-nya Bu? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Pak Asep tadi berjalan, dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, selama proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaannya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama proses coaching? Baik, tadi saya sudah melakukan, proses coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga, menggali potensi dari koci untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, jadi Ibu berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi yang saya amati, ada beberapa catatan Bu, yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur ceritanya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, yang pertama itu, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada seorang koci agar rencana aksi yang ditemukan oleh seorang koci dapat berjalan dengan baik tentunya. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan koci, Ibu sudah fokus terhadap koci, harusnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh seorang koci. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu, sudah berikan suatu proses coaching hari ini. Mudah-mudahan ya Bu ya, sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu ya, satu lagi Bu, ada pertanyaan nih, untuk ke depannya kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini Bu? Ya, baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lagi nih, memahami alur Tirta lagi gitu, untuk melakukan, coaching. Jadi supaya coaching-coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur cerita, eee, untuk lebih dijiwai lagi gitu ya, supaya, Ibu lebih baik ke depannya. Ya Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Bu, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya, akhir sampai di sini, terima kasih.
atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada